Muda adalah seorang pria parubaya dengan karir yang sukses. Dia memiliki klinik gigi. Sulit untuk dijelaskan di rumah. Istri saya sudah lama sakit dan tidak bisa hidup tanpa orang lain sepanjang waktu. Putri angkat Howley berperilaku baik dan cerdas. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh di suatu tempat. Dia belum pernah jatuh cinta. Selain memiliki sahabat baik Nicola, saya sangat dekat dengan ayah angkat ini. Saking intimnya, Madea merasa sedikit bingung. Harus membiarkan Mother punya beberapa ide. Ini baru permulaan. Saat saya berangkat kerja keesokan harinya, Mother menerima pasien yang tidak terduga. Teman sekelas putrinya, Nicola. Salah satu gigi bungsunya sakit sekali. Tapi Mother hanya ingin memeriksanya. Dia sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saya yakin Anda pernah ke klinik gigi. Anda pasti merasakan hal yang sama, bukan? Karena tidak ada pilihan lain, Mother harus memberinya obat bius. Sebelum dia siap, dia berbalik. Cowok baik, cewek, ada apa denganmu? Hanya anestesi lokal. Mengapa kamu terlihat seperti sedang terhipnotis? Adegan berikutnya. Ini juga merupakan salah satu momen pencerahan bagi banyak orang untuk bersentuhan dengan film-film gelombang baru. Termasuk saya. Klinik gigi yang serius dan seorang gadis muda nakal. Dokter parubaya yang kesepian. Cinta yang tidak setia datang dan pergi dengan cepat. Tunggu sampai Madu bangun. Gadis itu telah kembali ke kursi. Setelah mencium keningnya, Mad menyadari ada yang tidak beres. Mengapa gadis itu begitu tenang? Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Melihat gadis itu menjauh, Madubala bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Melihat Nicola dan putrinya berjalan ke arah berlawanan dari jendela. Dia bingung dengan pemikiran para gadis sekarang. Dia benar-benar tidak bisa menebaknya sama sekali. Fotografer film ini adalah Pak Armando. Armando Nannuzzi Wamando Nannuzzi. Di bawah lensanya tanpa terlalu banyak filter. Kulit setiap gadis sangat bening. Bahkan wanita tua itu pun cukup baik, bukan? Kita bisa melihatnya dari obrolan. Kepribadian ketiga wanita di sekitar Madu berbeda-beda. Istri yang sangat mencintai suaminya. Selama bunga kamelia. Nicola yang tenang dan damai. Seperti mandala yang sulit dipahami. Semua orang bilang Howley tidak terlihat seperti bunga. Dan seperti rusa. Gadis itu langsung merasa tidak senang. Aku bukan kamu, jangan bicara omong kosong. Sebenarnya, yang paling mirip denganku adalah Black Panther. Kenapa metaforanya seperti itu? Akan ada alur untuk menjelaskannya nanti. Ibu yang terkadang sadar. Saya mengajari Nicola cara merajut dengan penuh minat. Tiba-tiba, aku mencari-cari gaun pengantin yang dikenakan ibuku saat dia menikah. Dua dewi berbagi bingkai yang sama dalam film ini. Ini benar-benar sesuai dengan apa yang guru gua katakan. Tergelitik dan tersesat. Dalam kenangan indah ibuku yang mengganggu. Gadis di samping juga mulai menantikannya. Dia memikirkan pria yang sama dengan ibunya. Seorang dokter yang tidak tinggal di rumah bahkan pada hari liburnya. Pergi berburu hanyalah sebuah kepura-puraan. Dia belum mencapai apapun selama bertahun-tahun ini. Dalam beberapa hari terakhir ketika kondisi saya membaik, Madu tampaknya telah kembali ke masa lalu. Kelemah lembutan dan perhatian istri. Itu semua membuatnya merasa sedikit bersalah. Faktanya, tidak ada konflik besar di antara keduanya. Apa yang harus dilakukan ketika istri Anda sakit? Itu hanyalah suara-suara yang sama dengan istri saya ketika dia sakit. Mademet mau tidak mau diam-diam merasa jijik. Orang-orang muda pada tahun-tahun itu. Selain pergi ke kelas, saya juga pergi ke berbagai pesta. Itu langit. Tapi hari ini Nicola tidak seperti biasanya. Menurutnya, sekumpulan cowok Latin yang mengaku sebagai sepasang kekasih. Kekanak-kanakan dan membosankan. Hal ini membuat Howley langsung kehilangan moodnya. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Mad pulang kerja lebih awal hari ini. Saya tiba di gerbang sekolah secara tidak sengaja. Saya melihat seorang gadis datang dari kaca spion. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Yo, gadis naik sepeda motor teman sekelasnya. Ah, aku sedikit kecewa. Sayangnya, putriku ada di sini. Dia menginjak pedal gas dan melaju tanpa meminta kembalian biaya parkir. Sangat berbahaya. Sangat aneh. Howley mulai berbicara di telepon begitu dia sampai di rumah. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, dia diam-diam mendengarkan. Ya Tuhan, putriku sebenarnya berbagi dengan Nicola. Pertama kalinya dia bersama seorang laki-laki. Api yang tidak dapat dijelaskan mulai muncul. Dia bergegas ke atas dan mengetuk pintu hingga terbuka. Kasar satu lulus periksa orang baik. Gadis ini berbohong padanya. Haruskah saya marah atau bahagia? Madu memeluk Howley dan seluruh tubuhnya gemetar. Besar sekali dan masih berupa kertas kosong. Pada masa itu, orang-orang akan menertawakan saya. Ahmad memahami hal ini. Saat dia tak henti-hentinya membicarakan masa lalu dengan ibunya. Tapi gadis itu menggulung selimutnya dan tidak mau mendengarnya lagi. Hei, gadis-gadis zaman sekarang. Kehidupan sebuah keluarga sangatlah rumit. Nicola itu. Saya juga berlari pulang dari waktu ke waktu. Berbagi cerita menyenangkan dengan anak laki-laki dengan anak perempuan. Tentu saja Howley tidak tahu. Pria yang dia bicarakan. Itu ayahku sayang. Mada tidur siang di sofa sambil membaca koran. Dalam keadaan linglung, dia melihat Nicole memasuki ruangan. Bermain game dengan gembala Jerman. Setelah tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak. Suara tembakan. Madu terbangun dari mimpinya Ohio. Untungnya itu hanya mimpi. Sebenarnya ada anak anjing yang diselingi sepanjang plot. Anjing liar Xiao Bai yang mengikuti pelayan itu sepanjang perjalanan pulang. Beberapa orang mengatakan itu adalah Mother. Orang-orang di usia parubaya merasa tertekan. Setelah mencuri daging sapi dari toko sebelah, diminta untuk memasang rantai. Tapi ibuku lebih suka dipukuli sampai mati. Saya tidak ingin membiarkannya kehilangan kebebasannya. Sama seperti dia berada di taman musim dingin. Gantungkan bunga buatan di seluruh pohon. Berusaha keras untuk mempertahankan bagian terakhir musim semi. Sama seperti terakhir kali, kunjungan lanjutan Nicola sedang berlangsung.
Setelah dosis obat biusnya habis, gadis itu tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mother juga berbicara tentang anestesi dengan rekan-rekannya. Tubuh beberapa orang memang jauh lebih sensitif. Tapi Mother mencobanya hari ini. Hanya segelas air asin, gadis itu tersenyum. Menggunakan anestesi untuk menjelaskan sesuatu hanyalah alasannya. Cukup meninggalkan kebahagiaan di klinik. Pria yang depresi itu masih kempes kali ini. Setelah sekian lama melakukannya, ternyata gadis itu hanya sekedar mempermainkannya. Terkadang sungguh lucu memikirkannya. Mengapa kamu disukai oleh gadis lain? Berbaliklah dan lihatlah putri angkatmu baik-baik. Baru saat itulah saya menyadari bahwa dia telah benar-benar dewasa. Segala sesuatu yang Anda sentuh lembut. Dia mendorong gadis itu menjauh dengan canggung dan kembali ke kamarnya. Hari ini adalah hari ulang tahun putri angkatku. Mother berjanji akan membelikannya hadiah. Satu lagi yang tidak terduga. Dua gadis di sana sedang memilih model pakaian dalam terbaru. Cabang-cabang tawa bergetar hebat. Tapi itu membuat Mother di sebelahmu merasa malu. Tentang apa yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua gadis itu adalah metafora mandala dan macan kumbang. Anda dapat melihatnya dengan jelas di dalam bas. Untuk tipu muslihat kotor orang tua itu, Nicola menganggap itu tidak masalah. Lagi pula, pihak lain sudah sangat tua, tapi Howley tidak mau melakukannya lagi. Setelah mengumpat, dia menarik gadis itu keluar dari mobil. Gadis itu dengan gembira menari bersama teman-temannya di pesta ulang tahun. Hanya Nicola yang ada di atas, berbicara dengan ibunya. Minimnya keluarga aslinya membuatnya suka bersama orang yang lebih tua. Itu adalah alasan yang sama untuk game sebelumnya dengan Matt. Tapi Howley tidak bisa memahaminya. Demensia jangka panjang yang diderita ibu saya menyebabkan dia kehilangan kesabaran terakhirnya. Aku mengajak teman-temanku dan mengobrak-abrik lemari ibuku. Nicola ingin menghentikannya, bukan? Sebaliknya, dia membalas. Ini ibuku. Lagi pula, hari ini adalah hari ulang tahunku. Pesta itu berubah menjadi lelucon. Agar tidak mengecewakan putrinya, ibu saya berusaha semaksimal mungkin untuk melayaninya. Dengan lambaian 10 jari. Hal itu justru menenangkan anak-anak muda yang gelisah. Lumpur juga telah kembali ke rumah sekarang. Saya merasa sangat senang ketika melihat pemandangan ini. Sepertinya ada seorang gadis yang hilang. Dia berjalan ke atas dan mendengar seseorang menangis terseduh-seduh. Oh, itu Nicola. Bidang. Tidak peduli seberapa tersamarnya topeng itu benar-benar terlepas saat ini. Pada saat ini, perasaan hati kedua orang berfluktuasi bersama. Di bawah masih berisik, gadis yang telah menyelesaikan pekerjaannya diam-diam turun ke bawah. Menghilang di malam hari. Dengan ketidaknyamanan kemarin. Selain itu, ibu saya memuji Nicola karena berperilaku baik. Dua saudara perempuan yang baik telah benar-benar putus asa. Hal ini membuat para siswa bingung. Sedikit rasa cemburu membuat gadis itu berbohong. Alasannya adalah ada teman sekelas yang tidak datang mengunjungi bibi saya selama 10 hari. Tanya Matt apa yang harus dilakukan? Jantung pria itu berdetak kencang, mungkinkah itu dia? Xiao Bai mendapat masalah lagi dan menggigit tetangga sebelahnya. Ditangkap oleh pasukan anjing. Matt tidak punya pilihan selain membatalkan semua reservasi. Habiskan uang untuk menebusnya. Mencari peluang, diam-diam dia bertanya pada Nicola. Baru saat itulah saya menyadari bahwa itu adalah kesalahan saya sendiri. Mother meletakkan batu di hatinya. Ingin mencium seorang gadis. Oh, Xiao Bai lah yang datang untuk menimbulkan masalah. Sosok Howley melintas di sudut. Apakah dia melihatnya? Dua gadis muda diam-diam bersaing satu sama lain. Ornella sebagai karakter wanita pembuat teh. Melahirkan seorang gadis licik yang mencintai ayah mertuanya. Gunakan tangan palsu untuk membuat goresan pada kulit. Pengisap kecil. Anda bisa menanam stroberi yang dijamin palsu. Tapi yang jelas setelah yang terakhir kali, Madubala tidak lagi mempercayai kebohongannya. Stroberi dan goresan dapat dilihat. Dia tertegun dan serigala itu tetap datang. Keberanian gadis itu membuatnya merasa bingung. Tidak peduli betapa bosan dan tertekannya Anda tidak bisa menyerangnya, bukan? Selama mendorong dan mendorong, istri saya di luar pintu memperhatikannya dengan jelas. Pemandangan yang tak tertahankan itu membuatnya pingsan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi benar-benar gila. Setelah malam tersiksa, Mother mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Pada saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa peduli sedikit pun. Kebetulan Nicola mengirimkan bunga. Madubala mengejarnya dan mengatakan ingin membawa gadis itu pergi. Maka keduanya akan bersama selamanya. Kembali ke rumah besar tempat saya tinggal selama 18 tahun. Dia ingin mengemasi barang bawaannya dengan cepat. Gadis itu memintanya untuk pergi tidur dan istirahat sebentar. Dan menyalakan sebatang rokok untuknya. Dalam keadaan linglung, lampu dimatikan. Kelopak matanya mulai berkelahi. Dalam keadaan kesurupan, sesosok tubuh telanjang naik ke tempat tidur. Dia langsung menerimanya. Setelah semalaman berlama-lama, keduanya masih berpegangan tangan. Kamera perlahan-lahan memperkecil, ya Tuhan. Nicola menghilang dan orang di tempat tidur itu ternyata adalah putri angkatnya Howley. Lonceng gereja berbunyi dan Mother membuka tirai. Kedua gadis itu bertemu dan berjalan ke sudut jalan. Cerita tadi malam seperti mimpi. Kalau bagus, akan berakhir dengan sendirinya. Klarifikasi sesegera mungkin. Howley bukanlah anak angkat Made, tapi putri kandung. Semua saudara yang paham pasti paham kan? Dibandingkan dengan terjemahan Fruits of Desire saat ini. Secara pribadi, menurut saya permainan keinginan lebih tepat. Dari sudut pandang sang pahlawan, ini adalah permainan impian. Pengalaman anjing liar Xiao Bai telah mengungkapkan hasilnya. Diadopsi dan diberi rumah. Jika Anda ketahuan mencuri makanan, Anda tetap akan dimaafkan oleh pemiliknya. Hingga dia ketahuan menggigit seseorang dan diikat sejak saat itu. Film Italia tahun 1974 Buah Keinginan. Plot dan aktingnya sama-sama 3 bintang. Kawa 5 bintang. Secara keseluruhan 3,5 bintang. Karya masa muda sang dewi layak untuk dikoleksi.
Jika aku ingin mengajak anjingku jalan-jalan, aku akan menemuimu besok pagi.